Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler dan irit kuota. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari serial MCU atau Marvel Cinematic Universe, yaitu film yang berjudul Guardian of the Galaxy. Di film inilah kita mengetahui awal mula terciptanya Infinity Stone. Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke pembahasan filmnya. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu ya, karena akan ada video-video menarik berikutnya untuk menghibur kalian semua. Anak kecil ini bernama Peter. Saat ini dia berada di rumah sakit di mana ibunya tengah dirawat dan memasuki masa kritis. Ibunya memberikan sebuah hadiah untuknya dan berpesan kepada Peter setiadanya bahwa kakeknya yang akan merawatnya sampai tiba saatnya ayah Peter menjemputnya. Akhirnya ibunda Peter menghembuskan nafas terakhirnya. Peter yang begitu sedih menangis dan keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada pesawat angkasa luar datang kemudian menculik Peter. 26 tahun kemudian, Peter yang sudah tumbuh dewasa pergi ke sebuah planet yang sudah ditinggalkan penghuninya. Ternyata Peter diculik oleh makhluk yang memiliki peradaban lebih maju dibandingkan bumi. Peter memeriksa sekitar dengan sebuah alat yang dapat menayangkan kejadian di masa lalu. Setelah menemukan lokasi yang dicari, Peter segera menuju ke sana sambil mendengarkan musik kesayangannya. Sampai ke sebuah tempat, Peter menemukan sebuah bola artefak atau orb yang dijaga sistem keamanan khusus. Setelah Peter berhasil mengeluarkannya, tiba-tiba datang sekelompok preman angkasa dan merebutnya dari Peter. Para preman angkasa ini sepertinya akan menyerahkan Peter kepada bosnya yang bernama Ronan. Kemudian Peter memperkenalkan diri kepada mereka kalau dia adalah Star-Lord, seorang penjahat legendaris. Para preman itu nggak peduli. Peter kemudian menyerang mereka, merebut bola itu, lalu kabur menggunakan pesawatnya. Saat berada di dalam pesawat, tiba-tiba seseorang menghubungi Peter. Ya, orang biru ini bernama Yondu, seorang kapten atau pimpinan regu angkasa yang bernama Ravager. Dia menanyakan di mana Peter saat ini. Peter enggan memberitahunya, lalu mematikan komunikasi. Ternyata Yondu adalah orang yang menculik Peter saat masih di bumi atas perintah seseorang. Namun bukannya menyerahkannya, Yondu malah membesarkannya dan menjadikannya anak buah. Yondu yang marah-marah memerintahkan anak buahnya untuk memburunya. Oke, kita berganti scene. Saat ini kita berada di kapal perang dari bangsa Kree yang bernama Dark Aster. Di dalam pesawat ada seseorang yang lagi didandanin oleh pengikutnya yang tak lain adalah Ronan. Dia adalah seorang pemimpin kejam berdarah dingin dari bangsa Kree. Seorang manusia dari bangsa Sandar di depannya pun tidak segan langsung dihabisi tanpa ampun. Para preman angkasa tadi tampaknya sudah kembali. Ketuanya yang bernama Korat mengatakan kalau bolanya dicuri oleh seseorang yang bernama Star-Lord dan mengatakan kalau bola itu sepertinya akan dijual kepada seseorang yang bernama Broker yang tinggal di planet Sandar. Ronan mencari orb itu atas perintah Thanos, seorang Mad Titan yang sangat kuat di alam semesta. Karena jika Ronan berhasil mendapatkannya, Thanos akan menghancurkan bangsa Sandar yang telah berperang dengannya selama ribuan tahun. Ronan lalu memerintahkan seseorang yang bernama Nebula pergi ke planet Sandar untuk mencarinya. Lalu seorang wanita yang bernama Gamora meminta agar dia mencarinya, karena Nebula ini sering gagal dalam menjalankan misinya. Mereka berdua ini adalah anak dari Thanos. Ronan pun menyetujuinya dan berkata kepada Gamora jangan sampai gagal. Oke, kita pindah ke planet Sandar, ibu kota dari Nova Corp atau Kerajaan Nova. Perkenalkan, ini adalah Rocket, seekor rakun pintar yang bisa berbicara, dan temannya yang bernama Groot, sebuah tanaman hidup yang bisa berjalan-jalan. Mereka berdua ini adalah freelancer yang melakukan apapun demi uang. Kemudian Rocket mendengar alarm yang berbunyi dari tabletnya, menunjuk ke arah Peter yang ternyata sudah ada di planet Sandar. Ternyata Yondu sudah memasang iklan dan memberi imbalan bagi siapapun yang bisa menangkap Peter. Peter akhirnya sampai ke tempat di mana Broker berada dan menyerahkan orb itu. Peter bertanya, sebenarnya apa isinya? Broker mengatakan kalau itu adalah rahasia. Peter kemudian sedikit curhat kalau dia hampir saja mati untuk mendapatkannya, ya karena dikejar oleh anak buah Ronan. Mendengar nama Ronan, Broker tiba-tiba kaget dan mengembalikan bola itu kepada Peter, lalu menyuruh Peter segera pergi. Karena dia tahu kalau Ronan adalah penjahat kejam yang terobsesi untuk menghancurkan planet Sandar. Di luar, Gamora ternyata sudah menunggunya. Setelah basa-basi sedikit, dia langsung mengambil bola itu dari Peter. Peter mengejarnya dan mereka saling berebut. Tiba-tiba Rocket dan Groot datang mengacau dan berhasil melumpuhkan Gamora dan Peter yang berusaha kabur. Sialnya, nggak lama kemudian para polisi datang dan menangkap mereka. Karena mereka ini ada hubungannya dengan Thanos, mereka pun diinterogasi secara khusus. Ternyata Gamora adalah anak angkat dari Thanos. Ronan dan Thanos diketahui bersekutu untuk menguasai dunia. Mereka lalu dikirim ke sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi yang bernama Kilin.
Mereka berempat membahas apa sebenarnya isi bola atau orb itu. Gamora mengatakan kalau dia sebenarnya mengkhianati Ronan dan berniat menjualnya kepada seseorang. Setelah berganti baju, mereka segera menuju kamar tahanan. Ternyata para penghuni penjara sangat mengenal Gamora. Ya, karena dia dan komplotan Ronan sudah banyak membunuh keluarga mereka. Tiba-tiba mereka dicegat seseorang yang bertubuh besar dan mengancamnya. Tanpa basa-basi, Groot langsung membuatnya gak berdaya. Rocket dengan pedenya langsung membuat pengumuman kalau Peter dan Gamora adalah miliknya dan jangan ada yang berani macam-macam. Para tahanan pun hanya bisa diam, namun mereka tetap mengintimidasi Gamora. Tiba waktunya tidur. Ternyata ada beberapa orang akan membunuh Gamora. Peter yang mengetahui itu berusaha mencegahnya. Pria ini bernama Drax. Dia sangat ingin membunuh Ronan dan kelompoknya yang sudah menewaskan keluarganya. Maka dari itu dia ingin balas dendam kepada Gamora. Peter memberitahu Drax kalau Gamora itu sudah mengkhianati Ronan dan memberitahu kalau itu adalah kesempatannya untuk melakukan balas dendam. Akhirnya Drax melepaskan Gamora. Ya, Peter melakukan itu karena Gamora memiliki pembeli untuk membeli orbnya yang ternyata nilainya sangat besar. Ronan yang saat ini berada di Dark Aether diberitahu oleh anak buah Thanos yang menyebutnya kalau Gamora telah berkhianat dan meminta Ronan untuk segera menemui Thanos. Di film inilah pertama kali kita melihat Thanos berbicara. Kalau sebelumnya di film Avengers 2012 kita kan hanya melihat wajahnya saja ya. Thanos tetap menghormati perjanjian dengan Ronan, asalkan dia berhasil mendapatkan orb. Jika tidak, Thanos akan membunuh Ronan. Ronan akhirnya melaksanakan misi pencarian bersama Nebula. Saat waktu makan, Rocket memberitahukan rencananya untuk kabur. Ya, karena si Rakun ini sudah terbiasa kabur dari penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Dia mengatakan kalau dia membutuhkan beberapa alat untuk kabur. Salah satunya adalah panel hitam yang berada di belakang mereka. Saat mereka bertiga berdebat gimana cara ngambilnya, Groot malah udah beraksi duluan dan mengambilnya. Seketika penjara masuk ke mode darurat. Meski baru rencana, mau gak mau mereka harus berimprovisasi agar mereka bisa kabur dari sana. Lalu terjadilah kerusuhan di dalam penjara. Groot menghajar semua robot keamanan, sementara yang lain mencari alat-alat yang dibutuhkan. Drake yang melihat Groot dan Rocket terdesak membantunya dan memberinya sebuah senjata. Akhirnya mereka berlima berhasil masuk ke ruang kendali. Tapi sayangnya petugas keamanan sudah mengepung mereka dengan senjata berat. Gak lama kemudian Rocket berhasil membuat gravitasi penjara menjadi hilang. Segera mereka kabur dari sana. Sebelum naik ke pesawat, Peter mengambil barang-barang mereka yang disita dan tentu saja orbnya. Sementara yang lain berhasil keluar dengan pesawat Peter, Peter masih di dalam untuk mencari Walkman-nya yang disita. Gak lama kemudian Peter nyusul ke pesawat dan mereka pun segera pergi dari sana. Sementara itu, Ronan mendatangi penjara dan mencari Gamora yang ternyata sudah tidak ada di sana. Dan di Sandar, sepertinya Yondu sudah sampai ke tempat broker dan mendesaknya memberitahu siapa sebenarnya orang yang akan membeli orb itu. Akhirnya Peter dan yang lain sampai ke sebuah tempat yang bernama Nowhere, sebuah tempat yang berupa kepala makhluk angkasa kuno yang sangat besar. Di dalamnya ada seseorang juragan yang bernama Tiffan yang mengelola tempat itu, menambang apapun yang ada di dalamnya. Highly valued in black markets across the galaxy. Sambil menunggu juragan pembeli orb yang masih sibuk, mereka pun mampir ke tempat hiburan di sekitar. Drax dan Rocket pergi ke arena sabung ayam. Sementara itu, Peter merayu Gamora untuk berasik-asik di tempat yang sepi. Tiba-tiba mereka melihat Drax dan Groot berkelahi dan melerainya. Akhirnya seorang pelayan Tiffan memanggil Gamora dan yang lain untuk pergi ke tempatnya, kecuali Drake yang masih emosi gak ikut. Ya karena memang dia gak tertarik dengan uang. Di dalam ruangan, Tiffan menjelaskan kalau orb itu berisi Infinity Stone yang tercipta dari sisa-sisa ledakan alam semesta atau Big Bang. Salah satu yang ada pada mereka itu adalah Power Infinity Stone atau batu kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh makhluk yang memiliki kekuatan besar dan dapat menghancurkan dunia dalam sekejap, dan tidak ada satupun dari bangsa manusia yang bisa menguasainya. Setelah selesai menjelaskan, Rocket meminta bayaran mereka. Seorang pelayan yang tidak suka dengan Tiffan tiba-tiba mendekati batu itu dan memegangnya, yang kemudian batu itu meledakkan area di sekitar mereka. Mengetahui benda itu sangat berbahaya, mereka bermaksud membawanya ke Nova Corp atau planet Sandar. Ternyata Drax malah membuat kekacauan. Melalui siaran radio, dia memberitahu Ronan untuk datang kepadanya. Ya, karena Drax ini dipenuhi keinginan balas dendam. Secara kebetulan, Ronan datang bersamaan dengan Yondu dan pasukan Ravager.
Peter dan Gamora segera kabur untuk mengamankan orb itu dan Nebula mengejarnya. Drax yang bertarung dengan Ronan pun bukan tandingannya. Sampai di luar angkasa, Gamora terdesak. Pesawat Gamora pun hancur dan membuatnya terlempar keluar angkasa. Peter segera menyelamatkan Gamora dan mengorbankan dirinya. Beruntung Yondu segera datang dan menarik mereka berdua ke dalam pesawat. Sementara itu, Rocket kembali ke bawah untuk menjemput Drake dan Groot. Sesampainya di Dark Aster, Ronan memberitahu Thanos kalau dia mendapatkan orbnya yang ternyata berisi batu kekuatan. Ronan tidak memberikannya kepada Thanos dan menggunakan batu itu untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menghancurkan Sandar dan kemudian membunuh Thanos. Sementara itu, di pesawat Yondu yang kesal dengan Peter menghajarnya. Kemudian Peter menawarkan untuk merebut orb itu dari tangan Ronan. Peter juga mengatakan kalau Gamora yang bersamanya adalah anak Thanos dan mengetahui kelemahan pesawat angkasa Ronan dan pasukannya. Yondu kemudian melepas Peter dan mereka bekerja sama kembali. Tiba-tiba pesawat mereka ditembaki oleh seseorang yang ternyata adalah Rocket dan Drake yang berhasil menyusulnya. Peter kemudian menghubungi Rocket kalau dirinya dalam keadaan baik-baik aja dan meminta Rocket bergabung dengannya. Peter dan yang lain memberitahu pasukan Ravager kalau Infinity Stone itu sangat berbahaya, terutama jika Ronan sampai permukaan Sandar kemudian menghancurkannya. Bukan gak mungkin Ronan juga akan menghancurkan pasukan Ravager. Peter segera menghubungi seseorang di planet Sandar memperingatkan mereka atas rencana Ronan yang akan menyerang mereka. Dark Aster yang sudah memasuki atmosfer Sandar dicegat oleh pasukan Ravager. Mereka pun segera menyerangnya. Mereka menembaki bagian lambung kapal dan berencana masuk dari sana. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pesawat Ronan. Nebula yang mencegat mereka langsung ditembak oleh Drax. Meskipun begitu, Nebula masih hidup dan mengajak Gamora Baywan 1 lawan 1. Sementara itu, Yondu yang tertembak jatuh ke bawah menghabisi musuh yang mengepungnya dalam sekejap. Pesawat Sandarian sepertinya berhasil menahan Dark Aster untuk mencapai permukaan. Sialnya Ronan menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan mereka semua. Setelah mengalahkan Gamora, mereka menuju ke tempat Ronan dan menembaknya. Sayangnya, tembakan itu tidak mempan apa-apa kepada Ronan. Tiba-tiba Rocket datang menggunakan pesawatnya menerobos masuk ke Dark Aster dan membuatnya hilang kendali. Segera pesawat angkasa itu jatuh dan bersiap menghantam permukaan. Mengetahui hal itu, Groot mengeluarkan akarnya untuk menutupi yang lain agar selamat dari hantaman. Meskipun hal itu akan mengorbankan dirinya sendiri, tapi yang mau bagaimana lagi karena nggak ada pilihan lain. Setelah jatuh ke permukaan, Ronan yang masih sehat walafiat mengatakan kepada penduduk Sandar bahwa dia akan menghancurkan mereka semua. Sebelum Ronan sempat memukulkan tongkatnya ke permukaan tanah, Peter berjoget-joget di depannya untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Drax yang berada di sebelahnya menembak tongkat Ronan dan membuatnya hancur. Peter lalu mengambil Infinity Stone dan bersama teman-temannya Peter mampu menahan kekuatan batu itu dari kehancuran dan menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan Ronan. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Gak lama kemudian, Yondu pun datang untuk menagih janjinya dan meminta orb yang dipegang Peter. Peter pun memberikannya dan Yondu segera pergi. Setelah naik ke pesawat, anak buah Yondu mengatakan sesuatu yang ternyata ayahnya lah yang mengirim Yondu untuk menculik Peter saat masih di bumi. Ternyata Peter sudah menukar orbnya dan yang diberikan kepada Yondu adalah orb yang palsu. Di dalam sebuah ruangan, para petinggi Nova Corp memeriksa tubuh Peter. Mereka mencari tahu mengapa Peter bisa menahan kekuatan Infinity Stone meskipun dia adalah seorang manusia. Yang ternyata Peter hanyalah setengah manusia, di mana ibunya seorang manusia dan ayahnya adalah sesuatu yang sangat kuno yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Nova Corp pun akhirnya memberikan penghargaan atas jasa mereka, termasuk menghapus catatan kriminal mereka. Selain itu, pesawat Peter pun diperbaiki, akhirnya mereka segera pergi dan melanjutkan petualangan mereka. Yondu yang sudah ditipu Peter hanya bisa tertawa. Sementara itu, Groot yang mengorbankan dirinya terlihat masih hidup meskipun masih berupa anak pohon. Peter membuka hadiah ibunya yang selama ini belum pernah ia buka, yang ternyata isinya adalah kompilasi lagu populer volume kedua. Dan akhirnya film pun selesai. Kesimpulan akhir dari film ini adalah saat ini Infinity Stone disimpan aman oleh Nova Corp di planet Sandar. Film ini lebih menceritakan pertikaian antara Ronan dengan bangsa Sandarian yang sudah berlangsung sejak ribuan tahun. Peran Thanos di sini pun tidak terlalu banyak. Dan yang kita tahu, Thanos sudah mulai mengumpulkan Infinity Stone, meskipun di film ini dia gagal mendapatkannya.
Hal yang paling menarik adalah tentang ayah Peter yang ternyata memerintahkan Yondu untuk menculik Peter saat masih di bumi, yang menandakan kalau film ini memiliki seri lanjutannya. Bagaimana kesimpulan menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan salam.